Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masuk bagian bab yang kedua tentang amaliyah yang dirindukan oleh surganya Allah. Tapi sebelum itu, berhubung kita masih berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh dengan rahmat, pengampunan, dan juga ini merupakan pahala yang datang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memberikan pahala khususnya di bulan Ramadan ini tidak melalui malaikat, tapi langsung Allah yang memberikan pahala tersebut terhadap orang yang mau melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Untuk itu, kepada segenap kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam melakukan kebaikan di bulan puasa ini. Karena satu kebaikan itu nantinya pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang biasanya umpamanya di hari biasa mendapatkan pahala 1, nanti oleh Allah akan digandakan sampai menjadi 700 kali. Satu kebaikan. Itulah kemuliaan di bulan Ramadan yang memang dikhususkan, dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang beriman dan bertakwa. Baiklah, para kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah lalu pernah saya sampaikan bahwa ada 4 amaliyah yang dirindukan oleh surganya Allah. Yang pertama sudah saya jelaskan di bagian pertama bahwa orang yang selalu gemar membaca Al-Quran itu akan dirindukan oleh surganya Allah. Dan yang kedua adalah orang yang bisa menjaga lisannya, itu juga merupakan golongan orang yang dirindukan oleh surganya Allah. Yang pertama dan yang kedua ini sudah saya bahas di pertemuan pertama. Di bagian part 1 sudah saya bahas kedua amaliyah tersebut. Dan sekarang di bagian amaliyah ketiga, siapakah dan apakah amaliyah tersebut yang dirindukan oleh surganya Allah? Tiada lain adalah wa mut'imil ji'an, yakni orang
yang mau memberikan makanan terhadap orang yang kelaparan. Wa mut'imil ji'an, ini adalah seseorang yang tulus dan ikhlas ingin memberikan sesuap nasi terhadap orang yang kelaparan. Itu pahalanya luar biasa di mata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan surganya Allah sangat merindukan terhadap orang tersebut. Bahkan menurut dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani karamallahu wajhah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebagai waliullah, sebagai wali kutub yang dikenal dengan walinya para wali, pernah menyampaikan bahwa barang siapa yang memberikan satu suapan terhadap orang yang kelaparan, maka orang tersebut lebih mulia membangun 1000 masjid. Bahkan juga orang tersebut lebih agung, lebih mulia daripada orang yang melakukan qiyamatul lail, salat di malam hari sepanjang hidupnya. Lebih mulia orang yang memberikan satu suapan terhadap orang yang kelaparan. Dan juga dikatakan pula bahwa orang yang memberikan satu suapan terhadap orang yang sedang kelaparan itu lebih mulia pahalanya dibanding orang yang melakukan jihad fisabilillah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita mumpung masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita ingin melakukan sedekah, memberikan makanan terhadap orang yang membutuhkan, itu jangan sampai menunggu kita ini kaya dulu. Seberapapun kemampuan kita bisa membeli nasi 1 bungkus untuk orang yang kelaparan, untuk orang yang membutuhkan. Segeralah kita sisihkan uang kita untuk membeli makanan tersebut dan kita berikan terhadap orang yang membutuhkan. Maka fa insyaallah apabila kita sedekahnya ikhlas, benar-benar dari lubuk hati kita yang dalam ingin memberikan makanan tersebut, maka fa insyaallah kita termasuk golongan orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah. Jadi ketika kita ingin melakukan sedekah, jangan sampai kita menunggu kaya dulu. Siapapun bisa melaksanakan ini sesuai dengan kemampuan kita. Siapapun bisa, agar kita termasuk orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak hanya dimasukkan ke surganya Allah, tapi surganya itulah yang memanggil-manggil kita, yang rindu terhadap kita apabila kita melakukan amaliyah tersebut. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sumber lain juga disebutkan bahwa orang yang rajin melakukan sedekah, as-sadaqatu daf'ul bala. Jadi sedekah itu juga bisa untuk menghindari dari mara bahaya, menghindari dari mara bala. Dengan sedekah tersebut itu bisa memberikan hikmah, keutamaan agar kita bisa terhindar
dari mara bahaya dan sebagainya. Itulah keutamaan dalam kita melaksanakan sedekah. Bahkan menurut para ulama, seandainya kita bertanya kepada orang yang sudah meninggal lebih dulu dari kita, maka orang tersebut yang sudah meninggal dipanggil oleh Allah itu selalu memohon, seandainya masih diberikan waktu oleh Allah, dia akan ingin hidup kembali, dia ingin melakukan sedekah sepanjang hidupnya. Orang yang meninggal itu selalu berseru ingin hidup kembali dan ingin bersedekah terhadap orang yang membutuhkan. Karena orang yang meninggal itu lebih tahu, lebih ngerti. Yang awalnya di dunia dia kebelinger, sangat pelit, bakhil dan sebagainya. Yang mana dia hanya mencari harta untuk dirinya sendiri. Tapi setelah dia meninggal dia baru tahu bahwa yang namanya sedekah tersebut keutamaannya luar biasa yang bisa dijadikan sebagai modal untuk kita menghadapi sakaratul maut, menghadapi alam kubur maupun nantinya menghadapi alam akhirat. Itu sebagai bekal untuk diri kita sendiri. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Adapun amaliyah yang keempat, amaliyah orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah adalah wasaimina fi syahri ramadhanah, yakni adalah orang-orang yang mau bersabar dan ikhlas untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Sebagaimana pada saat ini kita sudah berada di bulan Ramadan, ini kita gunakan waktu ini sebaik mungkin. Jangan sampai kita lalai untuk tidak berpuasa, untuk tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Nanti kita akan menjadi orang yang sangat rugi. Karena kalau kita lihat keutamaan dari bulan puasa ini sendiri, bahwa di bulan puasa ini sendiri diyakini bahwa puasa itu bisa menyehatkan terhadap tubuh kita. Sebagaimana yang ditemukan oleh seorang profesor dari Jepang yang bernama Dr. Yoshinori Osami pernah melakukan penelitian yang dikenal dengan autophagy-nya, atau istilahnya adalah self-eating. Apa maksud dari autophagy dan self-eating ini sendiri? Self-eating itu artinya adalah memakan dirinya sendiri. Apa yang dimaksud dengan temuan dari Dr. Yoshinori ini tersebut pada tahun 2016, bahkan beliaunya dinobelkan. Penemuan yang luar biasa itu bahwa bagi seseorang yang kelaparan selama 12 jam, itu nantinya tubuh yang ada di kita ini akan memakan sel-sel yang tidak berguna. Karena sudah tidak ada asupan makan lagi, sehingga tubuh kita ini sendiri memakan sel-sel yang ada pada tubuh kita ini, sel-sel yang tidak berguna. Baik itu sel-sel kanker yang ada pada tubuh kita, maupun sel-sel yang tidak berguna lainnya. Bahkan ini juga nanti ada peremajaan sel, karena kita sedang kelaparan melaksanakan ibadah bulan puasa. Jadi bulan puasa ini
memiliki keutamaan tidak hanya dari segi agama, tapi dari segi kesehatan. Puasa ini, ibadah puasa ini memiliki sesuatu hal yang sangat luar biasa yang bisa bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita. Terus apalagi? Alasan apalagi diri kita untuk tidak mau berpuasa, untuk tidak melaksanakan ibadah puasa tersebut, sedangkan manfaatnya sangat luar biasa. Itulah beberapa amaliyah yang perlu kita laksanakan agar kita nantinya bisa selamat fid dunya wal akhirah. Bahkan kita tidak hanya dimasukkan ke surganya Allah, tapi kita sangat dirindukan oleh surganya Allah. Semoga kita semua, para hadirin muslimin dan muslimat, kami doakan, semoga kita semua mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dimasukkan terhadap golongan orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah. Demikianlah pemaparan sebagai bentuk tadkirah, sebagai bentuk pengingat dari saya pribadi. Semoga kita semuanya diberikan kesabaran, keikhlasan, dan kekuatan untuk selalu ingin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.